Oke Sobat Angler, balik lagi dengan saya Yoga Giovanna, tentunya masih di seputar reel bait casting murah berkualitas seperti biasanya Sobat Angler. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah reel terbaru dari keluaran dari Seahawk Sobat Angler. Jadi ini adalah Seahawk Bass Combat yang masih keluarga dari Bass Hunter, Bass Strike, Zingcast dan juga Seahawk Ryoku yang kemarin sudah sempat kita bahas di channel ini Sobat Angler. Dan sekarang muncul kembali Seahawk Bass Combat. Apakah ada upgrade yang lain pada reel bait casting Bass Combat ini jika dibandingkan dengan keluarganya kemarin Sobat Angler? Nah, langsung aja kita bahas spesifikasi dan juga desain dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini seperti apa penampilannya. Pastikan tonton video ini sampai habis Sobat Angler. Didasari dengan warna abu-abu dengan motif camo, reel bait casting ini terlihat sangat gahar dan juga sangat sporty. Pada bagian frame atau body, reel bait casting Seahawk Bass Combat ini terbuat dari bahan grafit yang sudah terhindar dari korosi dan juga sangat kokoh tentunya. Untuk kecepatan retrieve dipacu dengan gear rasio 7.5 berbanding 1 untuk memaksimalkan performa retrieve dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini. Dan max drag mencapai 5 kg untuk satu buah reel bait casting Seahawk Bass Combat. Seperti reel bait casting pada umumnya, pada bagian handle terbuat dari bahan aluminium dengan knob handle yang dibalut dengan karet rubber berwarna biru seperti ini. Pada bagian start drag terbuat dari bahan grafit dan sudah memiliki clicker di dalamnya. Dan untuk meredam laju spool dan mencegah terjadinya backlash, reel bait casting Seahawk Bass Combat ini dibekali dengan sistem pengereman magnetik dengan 10 titik bola magnet. Oke, untuk pengemasan reel bait casting Seahawk Bass Combat ini dikemas dalam box yang berwarna abu-abu seperti ini ya. Dan di sini juga lengkap tertera spesifikasi dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini. Mulai dari modelnya sendiri adalah model BC103 HSL dan memiliki ball bearing 5 buah bola bearing yang tertanam di dalam reel bait casting ini. Dan untuk gear rasionya sendiri 7.5 berbanding 1. Kemudian untuk bobotnya sendiri adalah 210 gram dengan max drag mencapai 5 kg Sobat Angler. Nah, untuk line capacity di sini nanti kita akan bahas sembari membahas desain dan juga spesifikasi fitur-fitur yang ada pada reel bait casting Seahawk Bass Combat ini Sobat Angler. Nah, pada boxnya ini di dalamnya kita mendapatkan tentunya satu buah reel bait casting Seahawk Bass Combat itu sendiri dibungkus plastik seperti ini bro. Dan di sini juga kita mendapatkan satu buah skematik dari reel Seahawk Bass Combat ini. Nah, di sini tidak ada apa-apa lagi di dalam kotaknya, hanya ada reel dan juga ada skematik itu sendiri Sobat Angler. Oke, ini adalah reel bait casting Seahawk Bass Combat yang tentunya memiliki warna atau pewarnaan abu-abu ya, didasari dengan warna abu-abu dengan motif camo di sini, camo ya. Untuk motifnya sendiri motif tentara seperti yang alias camo. Nah, di sini untuk bahan body atau frame-nya di sini menggunakan bahan grafit seperti biasa, bro. Dan untuk side cover bagian kanan dan bagian kiri ini full menggunakan bahan grafit seperti keluarga sebelumnya Sobat Angler, Bass Strike, Bass Hunter, Airblade, Zingcast dan juga si Ryoku kemarin. Ini masih sama sih dengan ring harga yang sama juga, bro. Nah, kemudian untuk handle di sini menggunakan handle yang berbahan aluminium yang memiliki warna hitam glossy seperti ini. Dan untuk panjang handlenya di sini agak panjang ya dibandingkan dengan keluarganya yang sebelumnya. Untuk handlenya sendiri di sini saya mendapatkan panjang sekitar 10 cm untuk panjang handlenya Sobat Angler. Jadi untuk handle ini agak panjang sedikit dibandingkan dengan yang seri-seri sebelumnya. Kemudian untuk di bagian knob handlenya di sini ada tulisan Seahawk
Ini memiliki bahan rubber atau karet rubber ya, yang dibalut dengan warna biru seperti ini. Terlihat lebih elegan sih ini daripada yang sebelum-sebelumnya, bro. Nah, untuk di knob handle di sini tentunya tidak bisa digonta-ganti. Di sini dia dipatenkan dengan klem di dalamnya, sobat angler. Di sini saya tidak menemukan adanya skru atau baut yang ada di dalam knob handle-nya. Jadi bisa dipastikan ini knob handle yang paten, tidak bisa kita rubah atau gonta-ganti, sobat angler. Nah, kemudian stun drag dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini memiliki bahan grafit dan juga terdapat clicker di dalamnya, bro. Oke, bisa kita dengarkan untuk suara stun dragnya. Clicker pada stun drag di sini kecil ya suaranya, tidak terlalu nyaring. Kemudian di toe spool tension knob di sini menggunakan bahan aluminium sepertinya, dan di sini tidak terdapat clicker di dalamnya, bro. Untuk di spool tension knob dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini. Nah, dari segi desain reel bait casting Seahawk Bass Combat ini terlihat lebih gahar, dan di bagian frame-nya ini terdapat tulisan V-Cast ya, V-Cast. Dan di sini ada high speed di bagian atas frame-nya juga, di atas kanan ya. Kemudian untuk max drag di sini tertera di bagian kiri side cover, ada max drag yang tertera 5 kg seperti apa yang kita lihat di boxnya tadi, sobat angler. Nah, untuk tulisan gear ratio-nya sendiri ada di depan side cover bagian kiri atau di blok main gearnya ya. Di sini tertera 7.5/1, sobat angler. Nah, kemudian untuk di bagian gagang reel seatnya ini terdapat markingan dari Seahawk itu sendiri, sobat angler. Nah, sebelum itu karena reel ini agak berat saya rasakan, sekarang kita akan hitung berapa bobot dari reel bait casting Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Oke, untuk bobot satu buah reel bait casting Seahawk Bass Combat ini saya mendapatkan 208 gram. Ada selisih 2 gram lebih ringan daripada yang tertera dari spesifikasi pada boxnya tadi, sobat angler. Jadi ini merupakan bobot yang standar untuk satu buah reel bait casting dengan ukuran 100 seperti ini. Kemudian untuk di bagian line guide reel bait casting ini menggunakan bentuk V-shape. Tentunya untuk bentuk V-shape ini dari pangkalnya besar dan di ujungnya mengerucut, sobat angler. Tentunya yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya gesekan dan juga memaksimalkan performa casting untuk reel bait casting Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Jadi udah cakep banget sih untuk di bagian line guide-nya ini, meminimalisir terjadinya backlash dan juga memaksimalkan performa casting untuk mencapai long cast maksimal ya. Dan di sini juga sudah dilapisi dengan keramik di bagian line guide-nya, tentunya untuk mengurangi gesekan agar PE atau line yang kita gunakan itu tidak lecet atau tidak kusut ya di bagian PE-nya pada saat kita meretrieve maupun fight dengan ikan, sobat angler. Nah, di sini untuk sistem pengereman reel bait casting ini menggunakan sistem pengereman magnetik. Untuk level pengeremannya sendiri dimulai dari angka 0 sampai dengan di angka 12 untuk angka maksimal pada sistem pengeremannya, sobat angler. Nah, oke, keren untuk Seahawk Bass Combat ini dari segi desain dan juga dari segi pewarnaan dia terlihat sangat gahar dan juga kokoh banget di bagian bodinya ini yang terbuat dari bahan grafit seperti yang saya katakan tadi, sobat angler. Untuk gear ratio tadi adalah 7.5/1. Seperti biasa kita akan melakukan sedikit tes pada reel bait casting ini untuk mengetahui gear ratio sebenarnya yang kita dapatkan dalam sekali retrieve-nya. Jadi berapa putaran spool dalam sekali retrieve pada reel bait casting Seahawk Bass Combat ini, dan sekarang kita akan tes, sobat angler. Di sini saya sudah menandainya dengan plastik, bro. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya, bro. Oke, untuk gear ratio sangat sesuai 7.5/1 karena tadi saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya, dan tadi memiliki putaran yang sangat smooth dan juga lancar banget di bagian putaran handle-nya, sobat angler. Dan di sini untuk putaran handle
memiliki durasi yang lama pada saat kita putar seperti ini. Dia sangat smooth dan durasinya lama pada saat kita putar seperti ini, bro. Artinya untuk putaran gear atau putaran handle-nya ini sangat smooth dan juga tanpa hambatan sama sekali untuk satu buah reel bite casting Seahawk Bass Combat ini. Tentunya dengan reel bite casting Seahawk Bass Combat ini dengan tipe 103 HSL, saya rasa untuk joran yang pas digunakan di sini adalah joran yang memiliki line weight sekitar 10 lb sampai dengan 12 lb atau 15 lb sekalipun, ini masih masuk sih untuk Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Oke, jadi keren, udah keren banget, dibanderol dengan harga yang masih sangat terjangkau, sekitar 300 ribuan aja kita udah mendapatkan satu buah reel Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Jadi sekarang ini Seahawk seperti Bass Hunter, Bass Strike dan Singcast kemarin atau Ryoko kemarin ini sengaja dibanderol dengan harga murah agar di Indonesia ini bisa bersaing dengan kompetitornya, sobat angler. Karena brand ini berasal dari brand dari negeri sebelah sih sebenarnya untuk brand Seahawk sendiri, sobat angler. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sistem pengereman. Di sini ada angka 0 dan di angka 12 untuk maksimalnya. Dan kita akan tes juga sekarang, bro, untuk sistem pengereman dari reel bite casting Seahawk Bass Combat ini, apakah dia mampu meredam laju spool dengan sangat baik. Untuk reel bite casting yang paling penting itu adalah di bagian sistem pengeremannya, sobat angler. Jika sistem pengereman bekerja dengan sangat baik atau dia mampu meredam laju spool dengan secara tiba-tiba atau secara baiklah, itu sudah bagus banget jika untuk kita gunakan casting, sobat angler. Untuk performa long cast saya rasa bisa didapatkan jika reel bite casting itu sendiri memiliki sistem pengereman yang sangat baik, mampu meredam laju spool. Tentunya backlash pun jarang terjadi, sobat angler. Nah, kita akan buktikan sekarang untuk Seahawk Bass Combat ini, sobat angler, untuk sistem pengeremannya, bro. Nah, sekarang kita akan atur sistem pengeremannya di angka 0 terlebih dahulu, bro. Oke, kita akan lakukan free spool seperti biasa. Oke, bisa kita lihat untuk laju putaran spoolnya terlihat sangat ngacir dan durasinya sangat lama, bro. Oke, seperti yang saya katakan tadi, yang paling terpenting di sini adalah seberapa mampukah dia meredam laju spool yang ngacir tadi dengan sistem pengereman di angka 12 sekarang ini, sobat angler. Oke. Oke, untuk sistem pengereman di angka 12, laju spoolnya berhenti secara perlahan ya, bukan secara tiba-tiba seperti reel bite casting pada umumnya yang memiliki daya tarik magnet yang sangat kuat. Yang nanti dikhawatirkan ini pada saat kita lakukan casting di lapangan timbul backlash. Gampang terjadinya backlash ya, mungkin nanti kalau kita belum tes di lapangan kita belum tahu yang sebenarnya, bro. Mungkin aja untuk long cast maksimal kita lebih mudah mendapatkannya di Bass Combat ini, bro. Nah, keren banget. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk membongkar atau membuka side cover bagian kanannya ini. Di sini ada tuas pembuka seperti biasa, sama seperti reel bite casting keluarganya kemarin, tidak ada bearingnya sama sekali. Dan kita tinggal tekan ke bawah, langsung cabut aja untuk si sistem side cover pengeremannya ini, sobat angler. Nah, di sini untuk magnet yang digunakan adalah magnet standar sini dengan 10 titik magnet yang tadi mampu meredam laju spool dengan lumayan baik di putaran spoolnya tadi, sobat angler. Nah, yang masing-masing memiliki tingkat atau daya tarik magnet yang lumayan kenceng sih, tapi tidak kencang-kencang amat di bagian daya tarik magnetnya, sobat angler. Pantas saja tadi dia tidak mampu meredam laju spool secara tiba-tiba
Dia tadi meredam laju spoolnya itu secara perlahan sih sebenarnya. Nah, ini saya rasa untuk si performa castingnya nanti kita belum tahu. Kita akan tes juga di lapangan nanti untuk mengetahui seberapa bagus atau seberapa baik sistem pengereman yang bekerja pada real bike casting Seahawk Bass Combat ini sobat Engler. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi menuju spoolsnya sendiri. Untuk spoolnya di sini menggunakan bahan aluminium seperti biasa, udah dibalut dengan warna biru seperti ini, ngejreng banget untuk di bagian spoolnya. Untuk pewarnaan spool di sini saya rasa dia ngejreng banget sobat Engler, dan memiliki long axis spool, tipe long axis spool atau as panjang seperti ini ya. Oke, kemudian di bagian asnya ini terdapat satu buah ball bearing. Oke, dan di sini untuk tipe spool saya rasa merupakan tipe reguler, bukan deep spool dan juga bukan shallow spool banget di sini untuk spoolnya sendiri. Dan line capacity dari spool rail bike casting Seahawk Bass Combat ini, untuk line capacity dia dapat menampung PE atau line dengan diameter 0,10 mm, mampu menampung line sekitar 249 meter. Kemudian untuk main line atau line dengan diameter 0,12 mm dia mampu menampung 197 meter. Kemudian untuk main line yang berdiameter 0,15 mm dia mampu menampung 193 meter di sini sobat Engler. Kemudian tidak lupa juga kita akan hitung berapa bobot dari satu buah spool rail bike casting Seahawk Bass Combat ini bro. Oke, di sini saya mendapatkan 16 gram untuk bobot satu buah spool rail bike casting Seahawk Bass Combat ini. Ini merupakan bobot spool yang menengah ya, tidak berat-berat amat dan juga tidak ringan-ringan amat untuk satu buah spool rail bike casting Seahawk Bass Combat ini. Jadi saya mendapatkan di 16 gram untuk digunakan menggunakan lur-lur kecil. Mulai dari 4 gram ini masih cocok sih, masih aman sesuai pengalaman saya pribadi untuk pada saat menggunakan bobot spool 16 gram seperti ini. Biasanya dia mampu melempar lur sekitar 4 gram, 5 gram maupun di atasnya lagi, masih aman sih untuk si Seahawk Bass Combat ini sobat Engler. Dan untuk di bawah 4 gram saya rasa kurang cocok sih, masih ragu saya untuk menggunakan lur di bawah 4 gram karena bobotnya sendiri adalah di 16 gram tadi untuk spoolnya. Oke, saya rasa standar lah untuk penggunaan rail bike casting Seahawk Bass Combat ini. Digunakan untuk light casting, medium casting masih cocok nih untuk si Seahawk Bass Combat. Akan tetapi untuk BFS-an belum cocok karena untuk spesifikasinya sendiri ini bukan rail BFS ya, melainkan rail medium maupun rail light sobat Engler. Oke, keren banget untuk Seahawk Bass Combat ini, dibanderol dengan harga 300 ribuan aja. Udah keren banget. Tadi untuk di bagian performa putaran handle sangat ngacir dan juga smooth di sini bro. Oke. Nah, hampir lupa juga untuk fitur andalan dari rail bike casting adalah di bagian sistem dragnya sendiri sudah disematkan drag clicker seperti rail bike casting sekarang ini yang sudah hampir semuanya menggunakan drag clicker agar ada sensasi-sensasi strike pada saat kita fight dengan ikan. Nah, jadi ada suara drag clicker dari rail bike casting sobat Engler. Oke, untuk drag clicker kita akan dengarkan sekarang bro. Wow. Nah, untuk suara drag clicker saya rasa di sini lumayan nyaring untuk di bagian suara drag clicker dibandingkan dengan suara start dragnya tadi. Untuk suara drag clickernya ini lebih kenceng dan juga lebih racing di bagian drag clickernya bro. Oke. Fitur-fitur yang ada di rail 300 ribuan seperti ini sudah cukup keren. Dan untuk spesifikasi yang disajikan pada rail bike casting Seahawk Bass Combat ini sangat pas dengan harga yang dibanderol sobat Engler. Oke, jadi hanya itu saja untuk pembahasan desain dan fitur-fitur maupun spesifikasi bagian luar dari rail bike casting Seahawk Bass Combat ini. Oke, seperti biasa kita akan lanjutkan lagi untuk membongkar rail bike casting ini seperti apa penampakan bagian dalamnya. Apakah ada perbaikan atau upgrade lebih sedikit lah dibandingkan keluarga-keluarganya Bass Strike dan
kawan-kawannya sobat Tingler. Oke, jadi pastikan tonton video ini sampai habis agar kita tahu bagaimana performa bagian dalamnya, apakah masih sama seperti yang lain yang kemarin atau ada upgrade sedikit bro. Oke, dan sekarang ini saya sudah membongkar keseluruhan dari real bite casting Seahawk Bass Combat ini sobat Tingler, dan kita mulai dari keseluruhan jumlah ball bearing seperti biasa. Dan bearing yang pertama ada di side cover bagian pengereman, satu buah ball bearing di sini, dan untuk yang kedua ada di bagian spool yang terdapat pada as spoolnya sobat Tingler. Dan yang ketiga ada di bagian atas one way bearing, ada satu buah support bearing di sini yang sudah ada seal semuanya ya untuk bearing yang digunakan. Kemudian yang keempat ada di bagian poros dari main shaft untuk real bite casting ini, dan sudah terdapat seal atau pelindung juga di bagian ball bearing yang ada di main shaftnya. Kemudian yang jadi plus satunya adalah di bagian one way bearing. Jadi ada 4 plus 1 ball bearing yang tertanam dalam real bite casting Seahawk Bass Combat ini. Jadi 5 ball bearing sudah sesuai banget spesifikasi seperti spesifikasi yang tertera tadi pada boxnya sobat Tingler. Oke, kemudian di bagian sistem drag, untuk drag washernya sendiri di sini dia menggunakan bahan teflon berwarna biru seperti ini dan cukup tebal sobat Tingler. Ada satu lapisan drag washer berbahan teflon. Kemudian untuk drag clicker di sini kecil banget dan tipis banget. Ini untuk di pemakaian jangka panjang bisa rentan patah karena tipis banget untuk di bagian drag clicker. Kemudian untuk key washer ada satu buah key washer yang berbahan aluminium atau berbahan metal kayaknya. Oke, dan untuk housing clicker memiliki bahan metal juga sama seperti key washernya tadi. Nah, di sini untuk main gear memiliki ketebalan yang cukup tebal, dan di sini menggunakan bahan kuningan atau brass sama seperti pinion gearnya menggunakan bahan brass atau bahan kuningan juga bro. Nah, di sini yang sangat disayangkan kemarin untuk si Bass Strike, Bass Hunter, Zinc Case dan juga yang lain-lainnya, untuk di bagian yoke kemarin dia sudah ada plat pelindung di sini untuk mencegah terjadinya aus pada saat bergesekan dengan pinion gear. Jadi untuk yoke dari Bass Combat ini tidak terdapat plat pelindung di sini untuk melindungi gesekan dari putaran pinion gearnya. Jadi ini yang dikhawatirkannya nanti adalah cepat aus untuk di bagian yoke-nya sobat Tingler. Oke, kemudian di bagian main shaft tentunya masih menggunakan bahan kuningan seperti biasanya bro. Oke, kemudian clutch cam, kick lever dan juga tambarnya di sini dia menggunakan bahan plastik ABS yang berwarna merah seperti ini. Jadi untuk real bite casting yang menggunakan plastik ABS seperti ini tidak sepenuhnya jelek sobat Tingler. Jadi ini untuk kelebihannya sendiri. Untuk clutch cam, tambar dan juga kick lever yang menggunakan bahan plastik ini tidak mudah terjadi korosi karena bahannya sendiri adalah bahan plastik ABS sobat Tingler. Akan tetapi jika pemakaian jangka panjangnya nanti ini cepat aus sih biasanya. Pada saat tambarnya ditekan dia bisa mental sendiri karena untuk ditambar bahan plastik seperti ini dia gampang aus dalam pemakaian jangka panjang sih. Tapi untuk kelebihannya sendiri tidak terjadi korosi di bagian clutch cam, tambar dan juga kick levernya ini bro. Dan juga plastik ABS yang digunakan di sini dia tidak tipis bro. Di sini tebal amat, tebal banget di bagian clutch cam, tambar dan kick levernya. Jadi tidak mudah patah juga untuk penggunaan pada saat casting nanti sobat Tingler. Oke. Jadi simple banget spare part bagian dalam dari real bite casting Seahawk Bass Combat ini dengan dibanderol dengan harga 300 ribuan sudah pas banget lah. Spesifikasi yang disematkan di sini sudah wajar banget dengan harga yang dibanderol pada real bite casting ini bro. Nah, tidak lupa juga untuk tes magnet di bagian key washernya sendiri. Oke, tidak ada reaksi magnet di bagian key washer. Nah, yang bereaksi keras terhadap magnet adalah di bagian housing clickernya sobat Tingler. Jadi pada saat air laut misalnya masuk ke sini ini rentan terjadi korosi ya. Jadi jika kita gunakan di air laut setelah pemakaian harus segera dibersihkan atau dicuci sobat Tingler dengan air mengalir bro. Nah, kemudian untuk bearing juga bereaksi keras terhadap magnet. Untuk bearing, untuk main shaftnya sendiri dia tidak bereaksi keras terhadap magnet. Ini aman untuk digunakan di air laut untuk main shaftnya dari si spoolnya ini.
tidak bereaksi keras terhadap magnet. Nah, untuk spacer-spacer yang ada di bagian starternya ini, oke, sepenuhnya bereaksi keras terhadap magnet. Jadi biasanya rentan banget terjadi korosi di bagian spacer-spacernya ini, bro. Oke ya. Fresh water ini sangat aman. Sedangkan di salt water atau di air laut, saya rasa semi sih antara aman dan tidaknya, karena tadi ada yang bereaksi keras terhadap magnet dan juga tidak bereaksi keras terhadap magnet di part-part tertentunya. Oke, saya rasa cukup sekian saja untuk pembahasan dari real bait casting Seahawk Bass Combat ini. Jadi kita sendiri sudah melihatnya tadi untuk spare part bagian dalam dari real bait casting Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Dengan harga 300 ribuan, spesifikasi yang disajikan pada real bait casting Seahawk Bass Combat ini sudah pas banget di kelas harga 300 ribuan seperti ini, sobat angler. Dan untuk pemula atau untuk yang baru belajar menggunakan real bait casting, ini sangat recommended sekali untuk kita pakai, sobat angler. Maupun yang profesional juga dengan budget yang tergolong kecil, 300 ribuan sudah bisa mendapatkan real body kokoh seperti ini. Akan tetapi untuk clutch cam tadi menggunakan plastik yang cukup tebal, sobat angler. Tapi tidak apa-apa mengingat harganya yang sangat murah, 300 ribuan aja. Oke, untuk varian handle yang tersedia hanya di handle kiri saja untuk si Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Jadi sayang sekali untuk pengguna handle kanan belum bisa mengambil atau meminang real bait casting ini. Tentunya untuk link pembelian real bait casting Seahawk Bass Combat ini nanti saya akan taruh di kolom deskripsi, atau langsung aja cek di Hobi Sport Jakarta yang ada di Shopee untuk membeli real bait casting Seahawk Bass Combat ini, sobat angler. Oke, jadi sekian aja pada video kali ini. Nantikan juga video-video saya yang lainnya karena masih ada banyak sekali review atau pembahasan seputar real bait casting maupun tackle-tackle murah berkualitas lainnya, sobat angler. Oke, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat, sobat angler.